Halo semua, perkenalkan saya Angela Diari Pramasyaningtyas atau biasanya disapa Mbak Lala. Saya adalah pengajar atau faculty member di jurusan Psikologi Binus University. Video ini dibuat sebagai bagian dari section tentang perkembangan remaja dan berjudul Kenapa Masa Remaja Dikenal Sebagai Masa Krisis Identitas. Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mendapatkan gambaran tentang pencarian jati diri atau krisis identitas yang terjadi di masa remaja. Selamat mengikuti pembelajaran melalui video ini. Pada pembelajaran tentang perkembangan psikososial remaja melalui PowerPoint slides, terdapat beberapa teori yang menggambarkan perkembangan sosial emosional di usia remaja. Dari teori-teori di set tersebut, kita dapat menangkap bahwa tema hidup yang menonjol di kehidupan pada masa remaja adalah seputar pencarian jati diri. Kadang-kadang fenomena ini juga dikenal sebagai masa krisis identitas. Mengapa bisa disebut seperti itu? Mari kita coba telusuri apa yang biasanya terjadi waktu kita di bangku SMA, yang umumnya adalah secara jenjang pendidikan remaja pada sekolah menengah atas. Menjelang kelas 3 SMA, sebagai siswa SMA, umumnya sudah mulai dipaksa untuk memikirkan tentang apa yang akan dilakukan setelah SMA. Di budaya kita, alurnya biasanya lanjut pada studi program sarjana 1 atau pendidikan yang lain selanjutnya. Hal untuk dipikirkan ini dipicu oleh sekolah dan banyak juga adalah wujud bimbingan dari orang tua. Ada yang dapat menemukan jawaban atas isu di atas dengan relatif mudah. Ada yang akhirnya menemukan jawabannya setelah melewati proses yang lebih berliku-liku, tapi pada akhirnya mantap dengan jawabannya. Ada juga yang tidak tergerak untuk betul-betul mencari tahu dan tidak melihat kebutuhan untuk menemukan jawabannya sekarang. Dan masih ada juga yang setelah berliku-liku mencari tahu, menemukan beberapa pilihan, malah menjadi tambah bingung daripada makin jelas apa jawabannya. Pertanyaan yang mencetuskan krisis identitas yang unik di masa remaja yang dipicu oleh sekolah ini seputar apa yang ingin dilakukan setelah lulus nanti. Kamu mau jadi apa? Waktu kita TK, ditanya pertanyaan yang serupa, anak-anak bisa dengan berebutan dan dengan serentak dapat menjawab pertanyaan yang sekilas simple ini. Tapi pada waktu ditanya sebagai siswa SMA, sekarang pertanyaan ini berbobot berat juga. Rumit juga untuk menjawabnya. Ternyata untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu melihat ke dalam diri untuk mengenali siapa dirinya sekarang. Apa yang diminati sekarang? Bagaimana dirinya tetap seperti yang dulu? Bagaimana dirinya beda dari yang dulu? Apa yang membuat dirinya tergerak untuk melakukan sesuatu? Apa yang tidak cocok dengan aspek-aspek dari dirinya sekarang? Kehidupan seperti apa yang diinginkan untuk dirinya besok? Perlu upaya seperti apa untuk mencapainya? Perlu bantuan siapa saja? Bagaimana untuk mendapatkan bantuan tersebut? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang dapat muncul. Pencarian jati diri atau krisis identitas yang tercermin dari proses refleksi di atas yang terjadi di masa remaja yang dapat memicu remaja untuk mencoba-coba, mengeksplor, bereksperimentasi dengan berbagai macam peran dan kepribadian. Mungkin bulan ini terbayang ingin jadi pengacara contohnya.
dan profesi yang berbeda lagi di bulan depannya. Contohnya dokter, sutradara, penulis, atau guru. Satu hari seorang remaja bisa berpakaian dengan rapi dan sopan, dan kemudian hari seperti tidak niat. Hal-hal seperti ini yang dapat mencerminkan proses eksperimentasi remaja dalam rangka mencari tempatnya di dunia. Sebagian besar dari remaja meninggalkan peran-peran dan hal-hal yang tidak baik untuk dirinya. Remaja atau anak muda yang berhasil memproses identitas yang mungkin bersifat bertolak belakang dapat mengembangkan gambaran tentang dirinya yang fresh dan dapat dia terima. Remaja yang kurang dapat memproses krisis identitasnya mengalami apa yang disebut oleh Erik Erikson identity confusion, atau dalam kondisi tidak jelas dengan siapa dirinya. Kondisi ini memiliki dua akibat yang dapat terjadi. Antara remaja menarik diri, menjauhkan diri dari keluarga dan pertemanannya, atau membaurkan diri sepenuhnya ke dunia teman-temannya dan tidak mengenali siapa dirinya. Sekarang mari kita coba untuk memahami bagaimana proses remaja menghadapi krisis identitasnya. Merujuk pada sebuah pembahasan yang dimuat di dalam set PowerPoint slide tentang perkembangan psikososial remaja, khususnya pemahaman yang didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Crocetti, Rubini, dan Mies di tahun 2008 yang menambahkan pemahaman dari Erik Erikson dan James Marcia tentang masa krisis ini. Kita bisa menarik sebuah catatan bahwa proses meresolusi atau menjawab krisis identitas ini melibatkan beberapa faktor, dan ternyata prosesnya juga tidak terjadi sekali dua kali saja, tapi bisa berkali-kali. Bahkan sebenarnya krisis identitas ini tidak hanya terjadi sekali di masa remaja saja, tapi bisa lebih dari itu, dan biasanya dicetuskan oleh sebuah kejadian yang signifikan, positif maupun negatif. Contohnya, menikah, punya anak, atau pensiun. Jadi sebenarnya, sepanjang hidup kita akan punya banyak kesempatan yang lain dengan pertanyaan, siapa aku? Tugas kita adalah untuk setiap kali memprosesnya dengan konstruktif dan menghadirkan kedewasaan yang kita dapat dari pengalaman sebelumnya dan dengan mendapatkan dukungan yang positif juga untuk dapat level up atau berkembang dari krisis yang terjadi. Jadi, dari pandangan yang seperti ini, krisis adalah yang mengembangkan kita, yang mendewasakan kita, yang membuat kita bisa lebih dari sebelumnya. Menurut Crocetti, Rubini, dan Mies, terdapat 3 faktor yang berperan dalam proses remaja meresolusi krisis identitasnya. 3 faktor yang dimaksud adalah komitmen, eksplorasi yang mendalam, dan peninjauan kembali komitmen individu. Yang dimaksud dengan komitmen adalah proses menentukan pilihan yang disertai dengan rasa percaya diri. Kalau yang dimaksud dengan eksplorasi mendalam adalah proses merefleksikan komitmen yang sudah dibuat. Faktor yang terakhir, peninjauan kembali komitmen, ini maksudnya terkait proses perbandingan komitmen yang sudah dibuat dengan alternatif komitmen yang lain. Selain dari itu, menurut Crocetti, Rubini, dan Mies, ketiga faktor ini sifatnya saling mempengaruhi pembentukan identitas keseluruhan individu dan menjaga atau maintenance identitasnya dalam berjalannya waktu. Proses ini terjadi berulang-ulang. Kalau dari teori Erikson dan Marcia, mungkin kita memiliki kesan bahwa
Pada akhirnya yang meresolusi krisis identitas atas diri remaja itu ya si remaja itu sendiri. Sekarang kita bisa pertanyakan atau refleksikan, apakah seperti itu terjadinya untuk kita di Indonesia? Budaya kita yang peka terhadap peran orang lain di dalam diri kita, kesejahteraan kita, hidup yang memang kita sendiri yang jalani. Apakah kalau hal tersebut benar, itu harus dipandang tidak baik? Di sini contoh di mana kita perlu dapat melihat unsur atau konteks budaya dalam memahami sebuah fenomena dan perkembangan. Tidak untuk semata-mata menilai positif atau negatifnya, tapi memahami peran atau bagaimana saja aspek-aspek budaya berkontribusi pada pembentukan identitas. Diketahui lewat sebuah penelitian oleh Mutakin di tahun 2020 bahwa pembentukan identitas di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran orang lain yang signifikan. Di sini yang dimaksud utamanya adalah orang tua. Jadi, kalau kita gabungkan apa yang kita dapat dari Erikson, Marsha, Crocetti, Rubini, Mies, dan Mutakin, krisis identitas ini diproses oleh remaja dengan berkonsultasi dengan beberapa pihak, seperti orang tua, teman, mencari tahu di media sosial, dan lain sebagainya. Di sini memang pemeran utama dalam krisis identitas yang meresolusi krisisnya adalah remajanya sendiri. Tapi di budaya kita, keputusan, pemikiran, dan pertimbangan kita adalah juga olahan dari sumber-sumber atau mereka-mereka yang kita anggap penting atau dekat. Mungkin dari sini remaja akan mendapatkan kurang lebih sebuah gambaran yang jelas atas apa yang diinginkan, ini komitmennya, dan dalam berjalannya waktu sering memikirkan dan berdiskusi tentang komitmen yang sudah dibuat. Lalu mungkin ada bagian dari dirinya yang ingin lebih memantapkan pilihannya, atau ada sesuatu yang membuatnya berpikir dua kali atas pilihannya, membuat dirinya untuk merefleksikan kembali komitmennya. Dengan pemahaman seperti itu, sekarang teman-teman dapat bayangkan seperti apa kualitas setiap lingkup sosial remaja yang berperan dalam perkembangan dirinya untuk dapat meresolusi krisis identitas dengan positif, yang artinya ditempuh melalui jalan yang konstruktif. Antara remaja dan orang tua dibutuhkan hubungan yang suportif, yang dinamis. Orang tua sebagai role model atau panutan yang positif. Juga dibutuhkan lingkungan rumah yang kondusif untuk remaja eksplor dan belajar dewasa. Antara remaja dan teman, dibutuhkan sekumpulan atau teman seperjuangan yang konstruktif, memberi pengaruh yang positif. Antara remaja dan sekolah dibutuhkan lingkungan yang suportif, yang melihat potensi positifnya, sebesar juga kesadaran atas potensi kenakalannya, dan mengembangkan potensi positifnya itu. Memberikan akses untuk alternatif yang beragam untuk mencari, menemukan, dan menyalurkan minatnya dalam program ekstrakurikuler atau lomba misalnya. Dan memberikan perhatian terhadap bimbingan untuk perkembangan psikologisnya sebesar mengembangkan sisi akademiknya. Antara remaja dan media sosial dibutuhkan kesadaran dan pembiasaan tentang penggunaan yang sehat dan konstruktif. Sebagai penutup video ini, mari kita jadikan beberapa catatan penting untuk pemahaman tentang krisis identitas di masa remaja. Yang pertama, walaupun pertanyaan-pertanyaan dan refleksi tentang siapa kita dapat banyak ditanyakan saat kita di masa remaja, pembentukan identitas bukan berarti mulai dan berakhir di masa ini. Hal yang menjadi penting di akhir masa remaja adalah untuk pertama kalinya perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial emosional
membawa seseorang pada titik di mana dirinya berpikir tentang dan mengintegrasikan atau mengolah untuk menemukan sebuah identitas yang akan dilanjut kembangkan menuju pribadi yang dewasa. Dan yang terakhir, resolusi atas krisis identitas di masa remaja bukan berarti identitas akan terjaga stabilitasnya sepanjang hidup. Yang dapat diamati dari yang dapat mengembangkan identitas yang positif adalah mereka mengalami pemrosesan krisis tersebut secara berulang kali dalam siklus yang disebut Mama Cycle, yang adalah akronim dari Moratorium Achievement. Ini artinya status identitas mereka berubah dari moratorium ke achievement, ke moratorium lagi, dan ke achievement lagi. Siklus ini dapat berulang beberapa kali sepanjang hidup. Sebuah catatan penting di sini yang dapat kita petik dari Marsha yaitu identitas awal yang kita dapatkan adalah awalan. Hal tersebut bukan dan semestinya tidak diharapkan adalah hasil akhir dari proses selama kita hidup. Sekian video tentang krisis identitas di masa remaja sebagai bagian dari perkembangan sosial emosional di masa remaja. Terima kasih dan selamat belajar.